Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sekarang gue lagi sama orang terkenal nih, pesulap merah, Marcel Ranipal. Sel, gue mau nanya nih Sel, ini menurut lu ya pendapat lu ya, gimana sih kalau diet terhadap hal-hal mistis nih bagi masyarakat Indonesia ini, menurut lu gimana Sel? Sangat diperlukan, sangat diperlukan. Kenapa Sel? Agar tidak gampang dibodoh dari perdukunan. Betul, kata-katanya bagus tuh, harus diet terhadap hal mistis gitu. Karena ketika percaya terhadap tayangan-tayangan mistis, orang jadi gampang ditipu sama perdukunan. Iya, soalnya kan sekarang ini semua hiburan itu nggak jauh terkait dengan hal mistis gitu ya. Nah, kalau misalnya maksud lu diet itu, dietnya kayak gimana Sel? Dietnya adalah yang mengurangi tayangan-tayangan, nonton tayangan-tayangan yang semacam itu. Jadi kembalikan lagi ke agama masing-masing. Untuk percaya hal goib, jangan ngambil pendapat dari tayangan-tayangan semacam itu gitu. Jadi ngambilnya dari cukup yang ada di kitab suci yang dipercaya aja. Jadi bukan berarti lu bilang kayak gini goib itu nggak ada ya, bukan ya? Nah itu orang bego sebenarnya yang bilang kalau kita berpendapat gini terus bilang ini dia nggak percaya goib, itu orang bego. Karena gini loh, dalam semua agama diwajibkan untuk percaya hal goib, Tuhan, surga, neraka, jin dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Nah, karena isi perdukunan itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul, gitu. Sama satu lagi sih ada perdukunan, nipu, cabul, atau tukang bikin laporan polisi. Siapa ya itu? Ya, dukun. Bener gak sih kalau selama ini korban-korban dukun itu kebanyakan orang-orang yang terlalu yakin atau percaya banget sama hal-hal mistis yang dimaksud itu? Iya, jadi sebenarnya kebanyakan korban dukun adalah mereka yang percaya terhadap yang katanya goib, tapi nyatanya bukan goib. Oh, digoib-goibin kali ya? Tapi digoib-goibin, mainan receh digoibin, mainan anak-anak digoib-goibin itu. Jadi sebenarnya perlu banget tuh kata-katanya bagus, dia terhadap hal mistis ya, gitu. Jadi lebih daripada nonton hal-hal mistis, lebih baik nonton hal-hal yang bisa kita praktekin langsung. Tapi kalau menurut saya seberapa besar sih pengaruhnya nih buat teman-teman nih yang ternyata nih udah diet gitu kan sama-sama hal mistis untuk tidak menjadi korban dari si para dukun-dukun? Gimana? Pengaruhnya seberapa besar nih? Misalnya orang udah diet nih kan dari hal-hal mistis nih, terus ada nggak seberapa besar sih pengaruhnya dia untuk nggak jadi korban dukun gitu? Nah, pengaruhnya sih sedikit sebenarnya. Kalau pengaruh besarnya adalah mempelajari wawasan lebih luas lagi. Oke. Agar tidak terlalu percaya, karena kebanyakan nih korban dukun di Indonesia ngakunya adalah gue nih orangnya nggak percaya. Iya kan? Gue nih orangnya skeptis. Tapi ketika ngelihat trik-trik receh dari perdukunan langsung, wah ini asli nih gitu. Wah ini pasti ini ilmu asli nih gitu. Ngelihat kebal-kebalan dikit, wah iya nih ini asli, kalau yang lain palsu gitu. Padahal sesuatu yang kelihatan sakti sebenarnya belum tentu sakti ya, cuma karena kita aja belum tahu tentang hal itu kali ya. Pokoknya gini, segala kesaktian yang bisa ditentukan siapa yang mempraktekkan, kapan waktunya dipraktekkan dan di mana lokasinya, itu bukan kesaktian. Oh, berarti kesaktian yang diskenariokan itu bukan kesaktian? Iya, kesaktian yang diskenariokan atau yang bisa diatur itu adalah trik atau pembohongan publik. Gitu. Ini harusnya sih udah jelas banget ya. Udah jelas apalagi ngejelasin ini pakarnya langsung nih. Iya kan? Harusnya sih ini bisa jadi kesadaran nih bagi masyarakat Indonesia nih semuanya nih ya kan, untuk nggak mengurangi lah ya konsumsi tentang berita-berita atau hal yang terkait hal-hal yang mistis gitu kan. Iya. Karena itu nanti tadi yang Bro Marcel bilang itu jadi memudahkan kita untuk jadi korban para dukun-dukun. Iya, betul. Perdukunan. Dukun palsu atau cuma dukun? Dukun palsu emang ada yang asli? Nggak ada. Katanya ada label gajahnya gitu, badaknya gitu ya kan? Waduh, nggak ada. Ya itu nanti bakal, ini kalau kata-kata gue kayak gitu nanti di komentarnya masih banyak nih. Dukun pijet asli, dukun beranak asli. Yang kita bahas ini adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Bukan dukun-dukun tradisional, bukan pengobat tradisional. Jadi beda, kayak dukun santet, dukun pelet itu fake semuanya. Nggak ada ya? Nggak ada sampai saat ini. Itu udah jelas banget sih harusnya nih ya. Semoga ini semoga jadi manfaat sih buat masyarakat Indonesia nih semuanya ya kan. Semoga lebih lebih bisa memilah ya, lebih analisis ya, apalagi dalam menerima informasi gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Iya, jangan sedikit-sedikit kayak berkostum agama langsung dipercaya wah ini asli. Enggak, karena dukun itu banyak yang berkostum agama, banyak berkostum budaya. Jadi jangan langsung kayak ngelihat wah ini orang baik nih, nggak mungkin bohong. Enggak, karena yang bisa nipu lu itu cuma orang yang terlihat baik di depan lu. Orang yang mungkin kayak orang yang kita percaya justru lebih gampang buat nipu kita. Iya betul. Ya? Jadi sebenarnya gini, kata-kata bijaknya, orang yang bisa nipu atau nyakitin lu bukan
orang yang megang pedang besar di depan lu. Oke. Tapi adalah orang yang megang pisau kecil terus meluk lu dan masuk lu dari belakang. Oke, Jadi orang yang lu percaya justru yang bisa nipu lu. Gitu. Makanya jangan gampang percaya dengan kedok atau kebaikan seseorang. Tetap harus analisis. Oke. Jadi ibaratnya kita berhati-hati sama yang senjatanya disembunyikan lah ya kali kan. Iya, Karena betul. nggak kelihatan. Ya karena memang untuk menipu kan gitu harus di Iya, kedoki, baik harus ya. topeng. Biar nggak curiga ya saya. Iya. Oke teman-teman semuanya, itu aja dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa lebih berhati-hati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.